Menurutnya, penurunan harga Pertamax akan terjadi seiring menurunnya harga minyak dunia. Seperti diketahui, harga minyak mentah berada di bawah angka 69 dolar Amerika Serikat per barel. Harga minyak dunia terpantau mengalami penurunan usai sempat menembus di atas 100 dolar Amerika Serikat setelah ketegangan di Timur Tengah pecah. Menkeu berharap penurunan harga Pertamax itu akan mengurangi tekanan terhadap inflasi atau kenaikan harga barang atau jasa. Menurutnya inflasi yang terjadi belakangan ini dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia yang tinggi. Tapi kan sama ada cabai dan lain-lain itu kan barang-barang itu kan musiman. Saya harapkan sih nanti setelah harga minyak dunia kan udah turun pelan-pelan juga kan harga Pertamax saya yakin akan turun pelan-pelan itu sesuai dengan harga minyak dunia. Jadi itu tekanan ke inflasi akan segera berkurang. Ya, pemirsa, kelangkaan BBM terjadi di sejumlah daerah akibat terbatasnya pasokan. Masyarakat bahkan rela antri berjam-jam demi mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM terjadi di sejumlah daerah akibat terbatasnya pasokan. Kondisi ini membuat masyarakat rela antri berjam-jam demi mendapatkan BBM. Di Sibolga, Sumatera Utara, antrian panjang kendaraan didominasi truk, angkutan barang, dan angkutan umum. Antrian kendaraan mengular hingga sekitar 3 km dan meluber ke badan jalan. Para sopir mengaku terpaksa menunggu hingga 5 jam akibat terbatasnya kuota solar bersubsidi yang tersedia di SPBU. 2 jam bang, 2 jam ya bang. Ini mau ambil solar? Iya, ambil solar ini bang. Kalau di SPBU lain bang? Sama juga. Sama juga jalannya bang. Panjang. Masih panjang ya bang? Iya bang. Sudah berapa hari seperti ini keadaannya bang? Udah lama ya. Kondisi serupa terjadi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Antrian kendaraan terlihat mengular hingga ke jalan raya di depan SPBU Junok, Kabupaten Bangkalan. Sejumlah pengendara mengaku terpaksa memilih antri panjang untuk mendapatkan Pertalite yang harganya yang relatif lebih terjangkau. Menurut warga, pasokan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Bangkalan juga kosong, termasuk di pom mini dan pengecer. Ya karena peminatnya tuh ini Pertalite lebih murah gitu. Lebih murah. Kalau sebelumnya memang pengguna Pertalite? Iya, Pertalite. Udah rencana ini beralih ke Pertamax? Ya kalau Pertalite nggak ada ya otomatis ke Pertamax memang. Ini berarti kalau masih ada Pertalite meskipun antri panjang tetap ngantri? Iya, karena kan lebih murah. Masyarakat berharap pemerintah dan Pertamina menambah pasokan BBM bersubsidi agar aktivitas masyarakat bisa berjalan normal. Dari Sibolga, Sumatera Utara dan Bangkalan, Madura, Tim Liputan IDX Channel. Ya, informasi lain masih akan hadir usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa optimis harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax akan turun. Partainya Presiden, yaitu dari Gerindra. Informasi berikutnya, pemirsa, pengemudi ojek online atau ojol dan taksi online yang tergabung dalam gerakan Ojol Indonesia Bersatu menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Masa aksi dari pengemudi ojek online atau ojol dan taksi online tampak di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan atau Silang Monas. Kehadiran ratusan pendemo membuat Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup total, khususnya dari arah MH Tamrin menuju Gambir. Aparat kepolisian tampak berjaga membuat blokade dan barisan pengamanan. Para peserta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, salah satunya menuntut potongan aplikasi 8% diberlakukan untuk seluruh layanan transportasi daring. Jam 11 tadi telah berpulang ke Rahmat kita, kalau tidak salah namanya Ade Sayan. Pemirsa, ketersediaan Pertalite dan turunnya harga BBM menjadi salah satu tuntutan dari para pengemudi ojek online yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa damai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indira Utomo di kawasan Istana Negara. Selamat sore Indira, bagaimana demonstrasi tadi?
Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Silang Selatan Monas, tadi sejak pukul 15.00 memang ratusan pengemudi ojek online melaksanakan unjuk rasa untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai hingga saat ini belum disetujui oleh Presiden. Dan sejumlah tuntutan yang dibawakan ini diantaranya yang pertama adalah upaya ataupun permintaan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan lembar negara Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Kemudian yang kedua, potongan 8% wajib berlaku untuk semua layanan ojek online, karena tadi sempat dikatakan bahwa memang belum semua layanan begitu menyetujui adanya potongan 8% ini. Kemudian yang ketiga, pemerintah diminta menjamin ketersediaan bahan bakar Pertalite yang dinilai saat ini mulai langka karena memang dibutuhkan oleh para pengendara ojol. Kemudian yang keempat, masa menginginkan adanya regulasi tarif yang adil dan merata untuk semua layanan, baik itu pengantaran barang dan juga makanan. Kemudian yang kelima, diharapkan ada skema perhitungan potongan 8% ini sesuai dengan keputusan Menhub nomor 667 tahun 2022 tanpa adanya embel-embel ataupun penambahan yang nantinya akan merugikan ojek online. Dan saat ini pukul 17.48 memang para ojek online ini sudah mulai pergi gitu, meninggalkan tempat aksi unjuk rasa karena memang waktu yang diberikan dari pihak kepolisian memang sudah selesai, dan dari para pihak ojek online memang sudah mengundurkan diri dari tempat Silang Selatan Monas. Sementara itu, Priska. Ya, terima kasih Indira melaporkan langsung dari kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan Indira. Ya, ke informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis bahwa harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax akan turun. The Prime Show. Investigasi eksklusif. Tunjangan perumahan 50 juta per bulan. Ini lebih dari 200 triliun yang harus dibatalkan. Mengupas isu-isu terhangat. Istri panik dan penasaran dengan kondisi kepala terlilit. Terjadi teman-teman berulang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Nggak perlu mereka 50 juta. Ada pihak yang diuntungkan dan kemudian Ini adalah BUMN. The Prime Show. Setiap Kamis pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindonews TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 Presiden Prabowo Subianto berencana akademi kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun Single Today. Laporan pasukan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pemalang, Batang.